Kericuhan terjadi usai sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anggota ormas yang diduga pendukung Syahrul Yassin Limpo menyerang wartawan dan merusak alat peliputan. Ini adalah detik-detik saat Syahrul Yassin Limpo keluar ruang sidang di Pengadilan Tipikor. Wartawan yang sudah mulai bersiap mewawancarai SYL dihalang-halangi sejumlah orang yang diduga pendukung Syahrul Yassin Limpo. Suasana kian panas setelah pendukung Yassin Limpo mendorong kerumunan wartawan sehingga membuat sejumlah wartawan terimpit. Impitan bahkan membuat alat peliputan sejumlah wartawan dari berbagai media menjadi rusak. Apa sih ini? Tidak hanya merusak alat peliputan, orang yang diduga sebagai pendukung Syahrul Yassin Limpo juga terekam kamera menyerang jurnalis Kompas TV. Ini adalah salah satu visual yang memperlihatkan detik-detik pelaku menendang jurnalis Kompas TV. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Wartawan PS pembela koruptor. Akibat kekerasan ini, sejumlah wartawan beserta alat peliputannya rusak. Saat ini para korban sedang mengadukan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJT mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJT akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Di persidangan, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putus ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Rumah Pemilu bersama Cindy Permadi. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa.